بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkalna ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa khataman nabiyyin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan pengatur alam semesta. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih, yang maha penyayang. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Raja yang menguasai di hari pembalasan. Hanya kepada Allah kita menyembah dan mengabdi. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan perlindungan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan petunjuk kepada kita, membimbing kepada kita jalan yang lurus, jalan yang diredoi, jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang dibenci dan yang dimurkai oleh Allah. Dan semoga kita bukan termasuk orang-orang yang sesat, yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan beberapa pesan, yang mana pesan ini untuk pribadi saya, untuk keluarga, untuk sahabat saudaraku di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara pesan tersebut adalah yang pertama, taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul-Nya, yaitu Sunnah-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.
Yang demikian itu lebih utama kata Allah dan lebih baik akibatnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita sebagai orang beriman yang mengakui bahwa Allah tidak ada Tuhan selain Dia, berarti kita harus taat melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Agar kita tidak salah dalam jalan di atas dunia ini. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kutinggalkan dua perkara untuk kamu wahai umatku. Kamu tidak akan tersesat selama-lamanya di atas dunia ini selama kamu berpegang kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnahnya. Sahabat saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita selalu membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran, agar kita tidak salah jalan dalam kehidupan yang sementara ini di atas dunia ini. Jadi pesan yang pertama ini adalah merupakan pesan buat saya pribadi dan kita semua. Kita harus sama-sama taat kepada Allah dan Rasul-Nya agar kita termasuk orang-orang yang beruntung, bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Sahabat saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi faulaika humul faizun. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia bertakwa, dia melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, maka mereka itu adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Ini merupakan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita termasuk orang-orang yang menang. Kita harus taat kepada Allah dan Rasul. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak takut kepada siapapun, walam yakhsha illallah, tapi kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita terus secara istiqomah melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Inilah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat yang ke-52. Semoga kita mampu memahami, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Sahabat saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahirnya seorang anak atau lahirnya seorang manusia
ke atas dunia ini adalah hasil jerih payah kedua orang tua, yaitu bapak ibu kita. Karena hadirnya kita di atas dunia ini tidak lain dan tidak bukan, wasilahnya adalah kedua orang tua kita, terutama ibu. Alangkah baiknya dan alangkah indahnya ketika kita sebagai manusia yang tercipta melalui kedua orang tua, kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan inilah yang dikatakan wa ulil amri minkum. Artinya pemimpin di antara kamu adalah terutama kedua orang tua. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan terciptanya manusia di atas dunia ini. Di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabira. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kamu dari seorang laki-laki, artinya seorang bapak laki-laki, dan seorang perempuan, ibumu, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Supaya kamu saling kenal mengenal, kata Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa terciptanya manusia adalah terjadinya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang didasari atas dasar cinta karena Allah, bukan didasari atas dasar nafsu, tapi didasari atas dasar cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terjadilah pernikahan antara laki-laki dan perempuan, yaitu bapak kita dan ibu kita, Adam dan Hawa. Lalu tercipta berbangsa-bangsa, bersuku-suku, sehingga saling kenal mengenal antara yang satu dengan yang lain, sehingga terjadilah hubungan pernikahan di antara bapak dan ibu, atau laki-laki dan perempuan itu. Lalu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Begitu banyaknya manusia di atas dunia ini, laki-laki dan perempuan, tapi semuanya itu ada yang paling mulia adalah orang-orang yang bertakwa, yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dia berhubungan antara yang laki-laki dan perempuan, antara yang satu dengan yang lain, terjadinya hubungan cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-habbu fillah wal ba'du fillah. Mereka saling mencintai karena Allah dan benci karena Allah. Artinya terjadi suatu pernikahan, maka akan mempunyai keturunan-keturunan yang soleh dan solehah. Bagaimana orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya? Maka mereka termasuk orang-orang yang merugi, yang tentunya mempunyai generasi yang tidak soleh dan solehah.
Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga terjalinnya hubungan antara suami dan istri, antara laki dan perempuan, di antaranya saya dan istri saya. Semoga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Sehingga anak-anak kita termasuk anak yang saleh dan salehah, yang taat kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Wa fisaluhu fi amaini aniskurli wa liwalidayka ilayyal masyir. Yang artinya, dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada ibu bapak atau keduanya, karena ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah dan bertambah lemah selama 9 bulan, lalu menyapihnya selama 2 tahun. Lalu kata Allah, bersyukurlah kalian kepada Allah dan bersyukurlah kalian kepada kedua orang tua kalian. Hanya kepada Allah lah kembalimu. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan perintah kedua orang tua, tapi Allah memerintahkan kepada seluruh manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena ini adalah perintah, jadi wajib seorang anak berbakti kepada kedua orang tua. Artinya bersyukur, berterima kasih kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Karena dengan wasilah kedua orang tua, seorang anak itu hadir di atas dunia ini. Dan anak merupakan harta bagi kedua orang tua. Dan ujian bagi kedua orang tua. Sahabat saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita melihat kondisi yang ada. Bagaimana kita lihat generasi-generasi kita. Berapa banyak generasi-generasi kita lihat di lingkungan. Banyak sekali yang melawan kedua orang tuanya. Bahkan mereka tidak berbakti kepada orang tua dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti ini ada yang salah dalam kehidupan pergaulan. Baik dia pergaulan di rumah maupun pergaulan di lingkungan. Atau mungkin mereka tidak diajarkan agama, tidak diajarkan akidah, akhlak dan lain sebagainya, yang membuat mereka taat kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Kita hanya bisa berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan generasi-generasi kita menjadi generasi-generasi yang saleh dan salehah. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua kamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya
atau kedua-duanya sampai berumur lanjut atau sudah tua dalam pemeliharaanmu, maka kata Allah, jangan sekali-kali mengatakan kepadanya atau kepada keduanya perkataan ah. Jadi jangan sekali-kali kita mengatakan ah kepada kedua orang tua kita yang sudah berumur. Dan janganlah kamu membentak, memaki, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang sangat mulia. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat sayang kepada kita, orang-orang yang beriman. Diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikatakan adab dan akhlak. Adabul insan, adab manusia kepada manusia. Di antaranya adalah kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita. Artinya agar kita memerintahkan kepada anak kita agar anak kita jangan menyembah selain Allah. Kita beritahu kepada anak-anak kita, wahai anakku sayang, jangan menyembah selain Allah. Karena kalau kamu menyembah selain Allah, maka ini adalah dosa yang sangat besar. Nah, tugas kita sebagai kedua orang tua menyampaikan kepada anak kita. Ketika sudah sampai kepada anak kita, maka gugurlah kita. Dan kita terus mengingatkan kepada kita, jangan sekali-kali menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. La tusyrik billah. Karena menduakan Allah itu dosa yang sangat besar. Sebagaimana Luqman mengingatkan kepada anaknya, ya bunayya, la tusyrik billah. Janganlah kau mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya berbuat syirik itu, menduakan Allah itu adalah dosa yang sangat besar. Berarti kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya mengingatkan kepada anak-anak kita agar anak-anak kita jangan mempersekutukan Allah. Lalu kita kasih tahu kepada anak-anak kita agar anak kita berbakti kepada kedua orang tuanya, kepada kita. Karena hadirnya seorang anak karena wasilah kedua orang tuanya. Artinya wujud rasa syukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Karena suatu saat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua orang tua akan diminta pertanggungjawabannya. Bagaimana cara mendidik anak? Apakah anak kita sudah sampaikan tentang tauhid, tentang iman, tentang Allah? Atau sebaliknya kita tidak mendidik anak kita ke jalan Allah. Semoga ini bermanfaat buat kita semua agar kita mampu mendidik anak-anak kita ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita berharap kepada Allah agar anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan berbakti kepada kedua orang tua. Sehingga ketika kedua orang tuanya meninggal, maka anak-anaknya mendoakan, lalu meneruskan ibadah kedua orang tuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Sahabat saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Sahabat saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan yang ketiga adalah belajar agama yang rajin atau serius. Jangan sekali-kali kita belajar agama main-main. Ketika kita belajar agama main-main, maka kita akan dipermainkan. Apalagi menghilangkan pelajaran agama. Karena agama membuat manusia itu terarah, taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, dan menjadi anak yang soleh dan solehah. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu agama itu adalah kewajiban baik laki-laki maupun perempuan. Yang namanya kewajib apabila dilaksanakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan berdosa. Nah, inilah fungsi agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Karena Islam berasal dari kata aslama yuslimu islam, artinya damai. Artinya orang yang beragama Islam menuju kepada kedamaian, baik kedamaian di dunia maupun kedamaian di akhirat. Inilah fungsi kita belajar agama. Jadi kita harus belajar agama yang benar, agar kita tidak dipermainkan di atas dunia ini. Sahabat saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Yang artinya, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya berperang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama atau ilmu agama, dan untuk memberi peringatan. Artinya belajar agama itu memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka dapat menjaga diri. Jadi orang yang beragama itu mampu menjaga dirinya dari kezoliman, mampu menjaga dirinya dari kemaksiatan, mampu menjaga dirinya dari pergaulan bebas, mampu menjaga dirinya agar dia menjadi orang-orang yang berakhlak mulia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus tidak lain dan tidak bukan adalah menyempurnakan akhlak. Sahabat saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat sedih dan memprihatinkan jika pelajaran agama diabaikan oleh siapapun, dan tentunya akan mengakibatkan kesedihan bagi orang-orang yang berjuang untuk menegakkan agama atau memperjuangkan Islam menuju kepada kedamaian dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sahabat saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat atau pesan yang keempat adalah bergaul dengan orang-orang yang soleh atau baik.
Kehancuran akhlak dan moral terjadi karena pengaruh teman. Apabila berteman dengan orang baik, maka akan baiklah kita. Tapi sebaliknya, apabila kita bergaul dengan orang yang buruk, maka buruklah kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, ketika kita berteman, maka telitilah siapa yang akan kau jadikan teman. Ketika kita tidak teliti siapa yang akan kita jadikan teman, maka kita akan tertipu oleh teman itu. Sahabat saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berpesan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-119. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, laksanakan perintah Allah dan jauhkan larangan Allah. Dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar atau orang-orang yang sidik. Ini perintah Allah, artinya wajib kita bergaul dengan orang-orang yang benar, yang beriman dan bertakwa. Maka kita akan beruntung ketika kita punya teman, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang beriman. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Laksanakan perintah Allah dan jauhkan larangan Allah. Dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Benar akidahnya, benar imannya, benar akhlaknya, benar ucapannya. Itulah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-shalah wa yu'tuz zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Ulaika sayarhamuhumullah. Innallaha azizun hakim." Yang artinya, dan orang-orang yang beriman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Baik laki-laki maupun perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka saling menyeru, mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Lalu mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu, kata Allah, akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, la quwata illa billah. Atas izin dan kehendak Allah ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pesan yang keempat. Pesan yang kelima adalah sholat dan sabar. Sholat merupakan tiang agama. Dan sholat merupakan peningkatan kualitas iman dan takwa seseorang. Karena sholat mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi pesan yang kelima ini, bagaimana kita menjadikan sholat dan sabar sebagai penolong kita, agar kita
selalu bersama Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala beserta dengan orang-orang yang sabar. Sahabat saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari pesan yang 5 ini mampu menjadikan kita orang-orang yang terbaik di atas dunia ini. Dan ketika kita menghembuskan napas terakhir, kita mampu mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat yang baik, sehingga kita dalam keadaan tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Demikian, semoga kita semua diberikan kesehatan yang paripurna oleh Allah. Kita diberikan kekuatan lahir dan batin untuk beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan rezeki yang berlimpah yang banyak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kekuatan, kemampuan untuk membangun iman Islam dalam diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita, agar kita selamat di dunia dan di akhirat dan terhindar dari azab api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar, wa qina azabannar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.